warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Ate, yang kami hormati narasumber kami dari BPMP, Ibu Mediawati dan Bapak Bakri Lasa, dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan BIMCEK implementasi program prioritas. Dinas pendidikan perlu breakdown ke bawah, begitu sampai ke seluruh sekolah, begitu. Seluruh sekolah di sini kan banyak resmi dibuka. Kemudian pesan kuncinya, program MBG adalah prioritas nasional untuk SDM unggul. Keberhasilan bergantung pada kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Jangan sampai ada orang mengaku, oh itu tugas saya tuh, ya akhirnya jadi kacau. Jadi keberhasilan tergantung pada kejelasan peran. Makanya tadi sudah dijelaskan, kolaborasi dan sinergi adalah kunci implementasi. Jadi bukan orang sendirian. Ada tarik, ada puskesmas, ada SPPG dan sebagainya. Siapkan pertanyaan pemantik untuk membantu murid melakukan observasi. Ini itu tentu disiapkan oleh gurunya ya. Stasiun ketiga ada puzzle. Apa yang dilakukan murid di stasiun ini? Murid bekerja dalam kelompok untuk membuat rantai makanan dari gambar yang tersedia. Guru dapat menyediakan pertanyaan pemantik, susun gambar berikut dengan membayangkan siapa yang akan memakan siapa. Ya, sediakan juga contoh gambar rantai makanan untuk membantu kelompok lainnya kesulitan. Contohnya misalnya dalam mata pelajaran IPAS ya, materinya rantai makanan. Ya. Guru membagi kelas dalam 3 kelompok, guru menjelaskan urutan menggunakan model station notation. Apa yang perlu disiapkan? Tentukan jumlah stasiun dan jenis aktivitas yang sesuai. Ya, pastikan setiap stasiun itu memiliki tujuan kegiatan yang jelas, instruksinya tertulis atau visual boleh, dan perkirakan durasi setiap stasiun agar rotasi berjalan lancar. Oke, di sekolahnya sekolah itu memproklamirkan makanan sehat, tapi sampai di rumah yang dia makan itu tidak sehat, gitu ya, atau bahkan di lingkungannya. Nah, itulah yang perlu ada panduan untuk orang tua untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah itu dilanjutkan di rumah, dikuatkan di rumah, bukan memberikan hal yang berbeda yang akhirnya anak menjadi bingung nilai mana yang harus saya contoh. Oke ya, bangun pagi tapi di rumahnya tidak ada orang, mungkin dia tidak tahu kenapa dia bangun ya, tapi karena ibunya atau ayahnya selalu bangun pagi, ya dia rata itu bangun pagi kan. Bayangkan kalau di sekitar dia itu tidak ada orang yang bangun pagi, ya akan menjadi lebih, ya akan menjadi butuh usaha yang lebih berat ya, untuk menanamkan nilai ini bangun pagi atau beribadah. Jadi memang kesadaran diri untuk siswa-siswa di generasi Z ini memang kurang. Untuk memotivasi dirinya belajar ini kurang. Dan ya, yang lebih miris lagi ya, orang tidak bisa menggambarkan apa nanti yang saya dapatkan setelah belajar. Saya memiliki cita-cita apa? Nah, hasil belajar ini kan tentu saja punya gambaran ke depan nanti. Saya mau jadi apa ini kalau saya belajar ini? Yang ingin ditanyakan apakah pengelolaannya berbeda tetap tapi hanya seperti SD SMP satu atap itu, atau memang dikelola oleh SD-nya misalnya begitu. Mungkin itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Yang ini Bu ya, kalau SD satu atap ya. Ini Bu. Ya, gitu ya. Ini konteks yang di sini adalah untuk meningkatkan daya tampung PAUD. Baik, dari sama-sama sebelum kita mengawali hari kita, mengawali kegiatan kita hari ini di Jumat yang berkah ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan sesuai dengan
selalu dimudahkan. Baik, berdoa dipersilakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan Pak, kita akan semangat dulu. Ketik kurikulum.co.id, di situ semuanya ada, tinggal download dan selalu di refresh. Ya, pembelajaran penilaian terakhir 2024 itu masih bunyinya P5, masih bunyinya diferensiasi. Masuk ke versi 2025 itu sudah semuanya menyesuaikan semuanya, sampai rapor penilaian assessment semuanya sudah menyesuaikan. Jadi termasuk regulasinya ya. Nanti ingatkan saya share itu juga struktur kurikulum standar isi nanti standar kompetensi lulusan. Di bagian biru itu adalah prinsip pembelajaran yang terdiri dari 3 prinsip pembelajaran, yaitu bermakna, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Jadi pelaksanaan pembelajaran mendalam itu hendaknya menghasilkan siswa yang memiliki 8 profil. Nah, untuk mendapatkan 8 sikap, kemudian atau bisa merefleksi, memahami, kemudian mengaplikasikan, dan seterusnya merefleksi lagi, seperti itu. Kita bisa memahami bahwa dimensi profil lulusan ini menjadi inti, ya, inti daripada tujuan pembelajaran, tujuan cita besar pendidikan Indonesia, di mana strategi penerapannya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kemudian pada pengalaman pelajar itu ada 3 kata kunci: memahami, merefleksi, mengaplikasi, dan merefleksi. Karena proses pembelajaran itu ada di tengah, karena dia akan menjadi pusat dari pendekatan kurikulum yang saat ini digarapkan oleh pemerintah. Kemudian di setelah itu ada lingkaran putih yang diisi oleh dimensi profil lulusan. Di situ adalah output dari pembelajaran mendalam. Output yang di mana yang profil lulusan. Output dari proses pembelajaran mendalam. Ya, kemudian setelah itu ada lingkaran biru. Dari seluruh peserta itu ada 17 orang dengan kriteria baik dan ada 3 orang dengan kriteria sangat baik. Terus dari 3. Kita baca dari yang paling bawah. Yang kedua itu atas nama inisial AL. Beliau bergabung di Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan skor 90,42. Dan yang peserta terbaik pertama atas nama Muhammad Agustiawan dengan skor 90,60. Beliau dari SMP Negeri 69 Satak, Halmahera Selatan. Penyerahan hadiah bagi 3 peserta terbaik kepada peserta yang disebutkan namanya tadi, boleh maju ke depan. Oke, siap. Selamat Pak. Ini sampai 10 biji Pak. Senyum Agus. Iya, itu baru muncul senyumnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ate Nur Hayati, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Saya senang sekali mengikuti BIMTEK implementasi program prioritas ini. Kami lebih mengetahui berkaitan dengan program prioritas bersama pengawas dan kepala sekolah. Kami siap untuk melaksanakan program prioritas. Kepada BPMP Provinsi Maluku Utara, kami sangat berterima kasih dan harapannya
BIMTEK seperti ini bisa dilaksanakan kembali di Kabupaten Halmahera Selatan. Syukur Dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naningsi Yusuf, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Halmahera Selatan. Akan menyampaikan hal yang paling berkesan dalam mengikuti BIMTEK ini adalah bahwa banyak ilmu yang sudah kami dapat, terutama pembelajaran mendalam, baik juga menganalisis raport pendidikan. Namun yang paling berkesan bagi kami adalah bahwa ternyata banyak model pembelajaran yang bisa digunakan bagi sekolah-sekolah yang kategorinya masih minim dalam sarana prasarana terkait dengan digitalisasi. Ya, ternyata ada digitalisasi pembelajaran yang bisa digunakan, model pembelajarannya yaitu bisa menggunakan station rotation dan juga rotation lab, ya, bisa juga menggunakan flipped class gitu. Oke. Kemudian sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada BPMP yang selaku penyelenggara, ya, selaku penyelenggara BIMTEK ini, dengan harapan insya Allah mudah-mudahan ke depannya, the next time kami masih bisa mendapat peluang untuk mengikuti BIMTEK selanjutnya. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.